Isus, bukan Yesus, bukan Yesus dong. Kalau begitu. Nah, makanya saya katakan tadi di awal, kita sama-sama percaya bahwa ada orang yang datang, yaitu bernama Nabi Isa, Yesua, Iso, yang kemudian diceritakan di dalam Bible sesuai dengan hasil penelitian. Sedangkan apa yang saudari saya sampaikan ini sesuai dengan catatan saya di sini setelah mendengarkan, Anda membawa Roma 5 nomor 8. Roma 5 nomor 8 atau kitab Roma secara utuh di dalam Roma 1 nomor 7 itu ditulis oleh Paulus hanya untuk orang-orang yang ada di Roma. Bukan untuk orang yang ada di Indonesia. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya dosa dari Adam ini fitnah. Saya teringat dengan Kejadian 3 nomor 15. Kata Tuhan di sana begini. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan engkau, hai iblis, dan keturunan Adam, perempuan ini, Hawa. Artinya bahwa ketika sekarang ini 2026, ada orang memfitnah Adam tanpa dalil bahwa Adam mewariskan dosa, tanpa dalil nih. Adam mewariskan dosa hanya Roma 5:12 yang dijadikan sebagai dasar dari Paulus. Maka itu menandakan orang ini adalah musuh daripada keturunan Adam. Karena di dalam Kejadian 5 nomor 2, Tuhan memberkati Adam dan keturunannya baik laki maupun perempuan. Kejadian 1 nomor 28 juga demikian. Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Dan tidak pernah ditemukan dalil di dalam perjanjian lama, kitab tanah, kitabnya orang Yahudi, Adam mewarisi dosa. Itu nggak ada. Dan tidak ada ceritanya di dalam kitabnya orang Yahudi, Adam ataupun Hawa yang dikutuk oleh Tuhan. Yang ada yang dikutuk adalah iblis dan tanah. Bukan Adam, bukan juga istrinya. Berarti ketika Tuhan mengadakan permusuhan antara Adam dan iblis, lalu hari ini ada orang yang memfitnah Adam, berarti ini adalah minimal pengikut iblis. Maaf. Kita berbicara dalil. Karena kenapa? Adam kok difitnah? Di mana Adam mewariskan dosa? Kalau dikatakan mewariskan dosa dan Tuhan pencipta dan bumi itu maha pengasih, maha penyayang, kenapa enggak ditebus sejak Adam? Kenapa harus menunggu miliaran manusia sudah mati lebih dulu baru Yesus datang jadi maaf, sesuai dengan bahasa Anda, Yesus pengganti dosa berarti dia jadi tumbal. Kenapa harus Yesus jadi tumbal dulu? Kenapa enggak sejak Adam sebelum ada keturunannya hingga ada anaknya Kain dan Habil ribut mati satu? Kenapa enggak dari sana sebelum ada kematian? Kenapa nunggu miliaran orang yang sudah mati baru kemudian Yesus turun? Kesiangan berarti Yesusnya. Maaf nih, kesiangan kalau dia disebut sebagai pengganti. Nah, lalu kemudian orang yang berdosa diselamatkan dengan darah Yesus. Ini dalil dari mana ini? Orang benar dijadikan sebagai korban, sebagai tumbal untuk menebus dosa-dosa yang lain. Padahal kita tahu, mohon maaf sekali lagi, saya juga belajar. Tapi nggak jadi murtad, karena saya paham. Di dalam cerita secara histori, kenapa Yesus disalibkan? Itu tidak ada karena dosa, karena ini dan itu, enggak. Murni karena irinya orang Yahudi terhadap Yesus, karena Yesus karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh Roma. Iblis ikut serta. Iblis juga tidak mau orang selamat. Iblis maunya orang masuk ke neraka. Sedangkan di dalam kitab saudara, di Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Orang yang menyalib Yesus itu bukan orang percaya. Orang yang menyalib Yesus itu adalah orang yang kufur, ingkar, kafir terhadap Yesus. Orang yang membenci Yesus. Berarti salib itu adalah karya orang-orang yang membenci Yesus. Begitu, Ibu. Jadi Anda menerima salib, berarti Anda menerima hadiah dari orang-orang yang ingkar, benci kepada Yesus. Gitu. Nah, sekarang saya tanya kepada Bang Suma. Saya tanya kepada Bang Suma. Menurut pandangan Bang Suma, Yesus itu siapa? Yesus yang mana dulu? Yesus yang datang mengajar ke tengah-tengah Bani Israel atau yang Anda sembah di gereja? Karena menurut saya itu Yesus yang berbeda. Yesus sama Sia adalah anak manusia. Dia adalah nabi rasul untuk kaumnya sendiri Bani Israel, bukan untuk kita, bukan untuk Kristen. Sedangkan yang datang di kuburan itu sudah bukan Yesus. Itu adalah oknum yang lain. Yang memakai nama Yesus.
Coba abang bisa nunjukkan dalilnya di Alkitab. Boleh. Siapa yang Boleh. bangun? Ya silakan. Boleh. Nah, kita lihat. Yesus, Silakan. Ya. Matius 12 Dan nomor 38. Matius 12 nomor 38 sampai nomor Matius 40. 12 nomor 38 40. coba Orang Farisi itu Matius dan ahli Taurat 12 minta tanda dan tidak diberikan tanda kepada angkatan jahat, orang jahat selain apa? Anak manusia keluar dari kubur. Itu tanda untuk orang jahat. Itu tanda. Ya. Gini Bang ya, saya sebentar. Saya Silakan. baca dulu ayatnya biar kita tidak paham ya. Ya. Silakan. Karena luar biasa teman-teman ya. Luar biasa kita berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan pada malam hari ini. Ya ini luar biasa. Kenapa? Karena Bang Suma ini orang yang belajar Injil. Belajar Bible. Ya, dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih, artinya pelan-pelan dia sudah menerima kebenaran itu. Ya, pelan-pelan dia sudah menerima kebenaran itu. Ya. Jadi apa yang Bang Suma sampaikan ini, ya, apa yang Bang Suma sampaikan ini saya merespon karena semuanya sesuai dengan firman Tuhan, ya. Baiklah, kita akan lihat ya di dalam Matius 12 ayat berapa Bang? Ayat 38 sampai dengan ayat 40. Kalau bisa 41. 40. Oke, saya bacakan ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Lalu di ayat yang ke-39, tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus." Lalu yang keempat ya, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah juga anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi Bang Suma mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak manusia. Yes. Ya, anak manusia. Ya, betul sekali Bapak Ibu Saudara kasih. Ya, Yesus yang tinggal di dalam perut bumi itu adalah anak manusia. Siapa anak manusia? Menunjuk kepada Yesus Kristus. Ya, selanjutnya. Ya. Nah, kenapa Bang Suma mengatakan bahwa yang keluar dari kubur itu adalah iblis? Ya, coba Bang Suma bisa cari dalil datanya, ya? Baik. Ya. Ketika kita melihat di dalam Yesaya 14 ini berbicara tentang iblis. Yesaya 14 berbicara tentang iblis, data nomor 11-nya pun dikatakan bahwa iblis disimpan di dunia orang mati dalam kubur. 1. Lalu kemudian di data 15-nya dikatakan, iblis ketika ingin menyamai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan kemudian memasukkan iblis itu ke dalam kubur, ke dunia orang mati. Nah, kita lihat apa kata Yesus di dalam Yohanes 12:31. Sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Tadinya iblis disimpan di kubur, sekarang ketika dilemparkan keluar, dia keluar dari kubur. Itu pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 Yesus mengatakan bahwa ketika dia ditanya murid-muridnya di Bukit Zaitun, yaitu orang-orang Yahudi, ke-11 muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus mengatakan apa? "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang." Jadi penyesatnya, iblisnya ini mengaku Yesus, mengaku Kristus. Di data nomor 24-nya dikatakan, 23 yang dikatakan, jadi apabila, camkanlah aku telah mengatakan kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda dahsyat. Keluar dari kubur itu tanda dahsyat. Dan melakukan banyak mujizat-mujizat dan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan aja bisa disesatkan ketika iblis memakai nama Kristus. Apalagi orang biasa. Apalagi yang jauh dari Yesus. Apalagi yang jauh dari murid-murid Yesus. Sudah pasti bisa. Sekali lagi, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku, berarti penyesatnya Planos dalam bahasa Yunani iblis atau sibolis,
itu berarti dia datang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Nah, Saya- Bang. Saya nggak mau murtad. Maaf, 10 detik saya tidak mau murtad kalau memakai nama Yesus. Ya, mohon maaf, Karena mohon maaf. mengatakan Saya iblis tidak datang ajak, memakai nama Yesus gitu. saya nggak ajak abang di sini murtad. Bukan. Maksudku, saya tidak akan murtad karena saya tahu iblis datang memakai nama Yesus. Saya tidak akan murtad. Itu aja. Ya. Silakan. Jadi gini bang ya, perlu abang ketahui di dalam Yesaya 14, ini adalah ya perkataan ini adalah untuk Raja Babel. Yes. Raja Babel. Jadi Betul. Raja Babel ini adalah raja yang sombong. Seperti itu ya. Kita lihat sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka, maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu kepada kaum Yakub. Ya, di ayat yang kedua, bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya, lalu kaum Israel akan memilih bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindasan mereka. Lalu di ayat yang ketiga, ya, maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahan dan kerja paksa yang berat yang dipaksa kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan itu tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Lalu Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik dan orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan-pukulan yang tidak putus-putusnya. Jadi waktu pada saat abang mengatakan bahwa iblis yang dipenjarakan itu, jadi itu menunjuk kepada si malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi malaikat ini, ya teman-teman, ya malaikat ini, ya saudara Bang Suma tahu, ya kenapa bisa ada iblis? Tahu kenapa bisa ada iblis? Tahu. Coba. Oh. Ya, bagaimana? Iya. Karena mereka ingin menyamai Tuhan. Mereka kalau dalam panjang Bible, kalau di Islam, karena mereka tidak ingin kemudian menghormat kepada Adam. Karena mereka merasa lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Sementara Tuhan memerintahkan untuk menghormat kepada Adam. Iblis tak mau. Maka Tuhan mengusir dia. Dan dia buktikan hari ini bahwa dirinya lebih hebat dari Adam. Dengan cara apa? Dengan mengajak seluruh keturunan Adam bersama dia masuk ke neraka. Nah, sekarang begini Bang ya, begini. Iblis adalah, ya sebelum dia jatuh dalam dosa, dia adalah malaikat. Malaikat yang begitu dekat dengan Tuhan. Ya, malaikat yang begitu dengan Tuhan. Jadi sebelum manusia diciptakan, malaikat adalah makhluk yang diciptakan Tuhan, ya, makhluk yang diciptakan Tuhan sebagai penghuni surga. Seperti itu, Bang. Jadi waktu sebelum malaikat ini jadi iblis, dia adalah malaikat yang sangat setia kepada Tuhan. Dan dia adalah sebagai pemimpin puji-pujian. Jadi di dalam surga itu, ya malaikat itu dia sebagai pemimpin puji-pujian. Dia selalu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Karena malaikat ini adalah malaikat yang begitu dekat dengan Tuhan. Tapi karena dia lihat ya bahwa ya dia ingin Tuhan melihat bahwa kejahatan ini, dia ingin menyamakan dirinya sama Tuhan. Disitulah Tuhan melempar dia ke dalam dunia ini. Nah, waktu iblis jatuh dalam dosa, waktu malaikat jatuh dalam dosa, ya, Tuhan tidak mencari dia. Ya, Tuhan tidak mencari dia. Waktu malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mencari dia. Tuhan lempar dia ke dalam dunia orang mati. Karena mereka ini adalah makhluk surga yang diciptakan Tuhan, tapi karena dia ingin menyamakan dirinya sama seperti Tuhan, sehingga Tuhan marah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Dia tidak mau diduakan. Ya, dan dia tidak mau, ya Tuhan tidak mau ada sesembahan-sesembahan yang lain. Sehingga dia itu adalah Allah yang cemburu.
Seperti itu Bang. Jadi waktu pada saat dia tahu bahwa malaikat ini ingin menyamakan dirinya sama seperti Tuhan, Tuhan marah sama dia. Akhirnya Tuhan melemparkan dia ke dalam dunia orang mati yang paling bawah. Ke dalam kubur-kubur, ke dalam gua-gua yang gelap. Jadi di dalam kubur, ya, di dalam dunia orang mati, ya ini di dalam dunia orang mati, ya, di dalam gua yang gelap, itulah tempat iblis Bang. Tempat iblis seperti itu. Jadi kalau abang berasumsi, ya, kalau abang berasumsi bahwa yang keluar yang bangkit dari kubur itu adalah menurut abang, ya, saya tidak bisa menentang dan saya tidak memaksa abang untuk percaya, ya. Saya tidak, karena itu bagian daripada keyakinan abang. Abang meyakini bahwa yang keluar dari kubur itu menurut pendapat abang, ya silakan. Tapi saya sebagai orang yang percaya di dalam nama Yesus, saya percaya bahwa yang bangkit itu adalah Kristus sesuai dengan firman-Nya Bang. Seperti itu. Jadi yang keluar dari kubur itu Yesus. Yang menurut keimanan saya sebagai orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Seperti itu Bang. Nah, jadi kalau abang mengatakan bahwa yang dilempar di dalam gua yang gelap, ya, yang dilempar ditaruh ke dalam kubur-kubur, itu adalah iblis yang menentang Tuhan dari sejak mulanya. Ya, iblis menentang Tuhan, iblis itu, ya, iblis itu dia tidak mau, ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan dia ingin, ya, iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Iblis itu menyamar sebagai malaikat terang untuk apa? Untuk dia menyembah. Karena pada mulanya iblis ini jahat. Ingat abang, ya, kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Coba abang pikir-pikirkan. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Ya, kalau dulu saya pengajaran saya di Muslim karena memakan buah huldi. Makan buah huldi, lalu itulah yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ingat, itu adalah buah pengetahuan yang Tuhan sudah sampaikan kepada Adam dan Hawa. Segala yang ada di taman ini semuanya bisa kamu makan, kamu nikmati. Tapi ada satu, jangan sekali-kali engkau sentuh. Kapan engkau sentuh, engkau akan mati. Tapi iblis yang menyamar sebagai ular, iblis ini menggoda Adam. Jadi dari sejak awalnya memang manusia yang Tuhan ciptakan yaitu Adam dan Hawa, ya, mereka lebih mendengarkan cerita tentang iblis, ya, apa yang dikatakan iblis daripada perintah Tuhan. Padahal dari pertama Tuhan sudah menyampaikan kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, segala yang ada di dalam taman ini semuanya bisa kamu nikmati. Tapi ada satu, jangan sekali-kali engkau nikmati, engkau akan mati. Tapi iblis datang menyamar sebagai ular. Disitulah kejatuhan Adam dan Hawa Bang. Disitulah kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, disitulah pertama dosa terjadi. Seperti itu. Nah, dosa ini, ya, waktu pada saat Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membiarkan Adam dan Hawa itu tinggal di dalam taman tersebut. Karena apa? Mereka sudah melanggar titah Tuhan. Sehingga Tuhan, ya, menyuruh dia keluar dari taman tersebut. Seperti itu Bang. Nah, disitulah dosa itu mulai lahir sampai hari ini. Jadi gini, dosa yang Adam wariskan kepada seluruh bangsa yang ada di dalam dunia ini, bukan dosa apa? Natur dosa, kehendak, kemauan, keinginan, itulah keadaan manusia sesungguhnya. Jadi manusia itu memiliki keinginan, kehendak, memiliki hawa nafsu apa? Itulah keadaan, itulah sesungguhnya itu yang diwariskan Adam sampai kita pada hari ini. Nah, itulah Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita semuanya dari apa yang telah Adam perbuat di masa lampau. Seperti itu, Bang. Oke. Ya, silakan, Bang. Sedikit saya menanggapi terkait. Ya. Iya. Sedikit saya menanggapi terkait tuduhan-tuduhan kepada Adam alaihissalam, baik itu yang diambil dari perspektif pemahaman tentang Islam maupun agama yang baru dari saudari kita ini. Jadi kita harus tahu bahwa sebelum Adam dicipta bukan untuk menempati Eden. Adam dicipta untuk menempati bumi. Baiklah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar kami,
untuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah di bumi, agar berkuasa di laut, di darat, di udara. Berarti dia harus turun ke bumi memang, dan dia harus punya ilmu. Nah, sedangkan sebelum Adam makan buah pengetahuan, untuk sekedar tahu dirinya telanjang atau tidak, itu Adam nggak tahu. Bagaimana mau jadi pemimpin? Dia nggak tahu dirinya telanjang kok. Gimana dia mau jadi pemimpin di bumi? Gimana dia mau naklukkan laut, daratan, udara? Bagaimana mau bikin pesawat? Bagaimana bikin kapal laut? Bagaimana bisa bikin mobil? Kalau telanjang aja dia nggak tahu. Maka sejatinya, begitu ada makan buah pengetahuan, harusnya beliau itu kita sanjung. Kita sanjung, kita puji dia. Karena dialah sampai kita diwariskan ilmu pengetahuan. Bukan dosa. Jadi yang diwariskan Adam itu ada pengetahuan. Itu pemahaman abang. Iya, Itu sabar, pemahaman abang. Saya respon. Ya, silakan. Iya. Ya, jadi yang diwariskan Adam itu adalah ilmu pengetahuan, bukan dosa. Kalau dosa itu tinggal bertobat, dah selesai. Tidak ada harus tumbal dan seterusnya, nggak ada. Itu cuma ajaran orang yang di luar daripada orang-orang Yahudi. Kan orang Yahudi yang punya kitab, mereka nggak memahami hal seperti itu. Nah, satu hal, ketika Adam makan buah pengetahuan, dia lantas tahu dirinya dalam keadaan telanjang. Artinya dia sudah tahu malu. Nah, sedangkan sebelumnya dia nggak tahu apa-apa. Sementara dia dicipta untuk di bumi jadi pemimpin. Bagaimana mau jadi pemimpin? Kalau ada orang, maaf nih, orang gila, ada nggak orang gila itu tahu dirinya telanjang? Nggak tahu. Kera tahu nggak dirinya telanjang? Nggak tahu. Bisa nggak mereka orang gila dan kera ini jadi pemimpin di bumi ini? Nggak bisa. Bisa bikin mobil? Nggak bisa. Pesawat apalagi? Nggak bisa. Maka Adam harus mewariskan ilmu pengetahuan, kemampuan berpikir kepada keturunannya. Jadi harusnya kalau di Islam, kami berterima kasih kepada Nabi Adam alaihissalam, maka kami keturunannya. Tapi kalau Adam mencoba-coba untuk memfitnah Adam, itu tanda tanya. Ini keturunan Adam atau keturunan Adam yang sudah kerasukan setan? Karena katanya di Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tidak ingin terlalu jauh. Ketika dikatakan ada yang keluar dari kubur, Anda katakan itu adalah Yesus. What itu? Saya akui iya, memang Yesus. Tetapi ada tetapinya. Ada tetapinya. Karena kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ketika ada orang yang keluar dari kubur memakai nama Yesus, ya saya katakan itu sah. Jangan ragukan, itu Yesus. Tetapi tanya Paulus, siapa yang datang kepadamu? Nah, Paulus mengatakan dalam Galatia 1, nomor 1, aku adalah rasul, menjadi rasul bukan karena manusia. Aku menjadi rasul tetapi karena Yesus. Yesus bukan manusia katanya. Di 11 dan nomor 12-nya dikatakan, aku menerima Injil, bukan manusia mengajari aku Injil. Bukan aku terima Injil ini dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti yang datang kepada Paulus bukan anak Maria, bukan anak manusia, tetapi memakai nama Yesus. Siapa yang kata Yesus tadi memakai namanya bukan manusia? Ya penyesat. Yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi memakai nama Yesus. Itu yang pertama. Kemudian kembali kepada Yesaya 14. Terima kasih, Anda sudah mengakui bahwa iblis itu dilemparkan ke dalam kubur, dunia orang mati. Berarti ketika iblis keluar bukan keluar dari apartemen, bukan keluar dari mall, tapi keluar dari kubur. Maka tema kita terjawab. Anda sudah mengakui iblis keluar, iblis dilemparkan masuk ke kubur. Ketika dia keluar dari kubur dong. Dan memang Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes 12:31, waspadalah. Sekarang saatnya dunia dihakimi, sekarang juga iblis sudah akan dilemparkan keluar. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang itu berarti di abad pertama. Dilemparkan dari mana? Tadi kita sepakat di kubur. Berarti keluar dari kubur. Ini yang harus diakui oleh Ibu Riani. Bahwasanya iblisnya keluar dari kubur. Nah, kalau begitu, coba Ibu lihat di dalam Yohanes 13 nomor 1. Di situ ditulis oleh penulis Yohanes bahwa sebelum hari Paskah, Yesus sudah mengetahui bahwa sudah tiba saatnya dia berpindah dari dunia ke Bapa. Sebelum Paskah.
Sebelum Siapa itu Paskah, Bapak? Siapa itu Bapak? Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Mereka menyebutnya Abi atau Bapa atau Tuhan Elohim. Kenapa dikatakan Bapa bagi mereka? Baca Amsal 3, 11, 12. Karena Elohim bagi mereka adalah pendidik seibarat ayah yang mendidik anaknya. Bukan Bapa dalam jasmani. Ya seperti di Kristen, Bapa dalam bentuk jasmani sehingga anak yang jasmani juga adalah Tuhan. Sedikit lagi. Ketika dikatakan di dalam Yohanes 13 nomor 1, Yesus tahu bahwa sebelum Paskah, saatnya dia harus berpindah dari bumi, dari dunia ke Bapa. Berarti sebelum Paskah, Yesus sudah ada di surga. Berarti yang disalib bukan Yesus. Berarti yang keluar di hari Paskah bukan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, coba Ibu lihat di dalam Lukas 22 nomor 869. Ketika orang yang disangka Yesus ini disidang, ditanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Elohim? Coba Bukti. Bang. Bang Suma, pelan-pelan. Coba Abang Iya, buka satu. ayatnya. Coba Bang. Satu poin lagi. Ya, Satu enggak, poin lagi. Kayak gini dulu, tenang ya, tenang. Saya sudah Abang baca tadi. Abang tadi sebut Lukas berapa? Lukas 22, Lukas berapa? 68. Lukas 2. 68, 69. Ya, silakan baca. Nah, Ya. di situ dikatakan orang Ya. imam bertanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Elohim? Di 67, 68-nya dikatakan apa? Apalagi artinya gunanya aku menjawab dan apalagi artinya aku bertanya. Mulai sekarang Yesus anak manusia sudah duduk di atas, di sebelah kanan Elohim. Berarti yang disidang, yang disalib ini bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Coba ulangi Bang, abang coba bisa ulang ayatnya di dalam Lukas 22 ayat 67 sampai 68. Saya ingin dengarkan lagi Bang. Coba. Ya. Ya. Di dalil itu imam-imam bertanya kepada dia, apakah engkau Baca Mesias? dong. Saya sudah hafal itu Ibu. Intinya seperti itu. Ya, silakan. Apakah Ya, kita engkau mulai dari 67 dulu. Apakah Mulai engkau dari 7 ya, silakan. Mesias? Sabar Ibu, sabar. Jangan ganggu. Nanti Ibu baca. Itu kewajiban Anda. Itu kitab Anda. Tenang. Teman-teman tenang di bawah ya, tenang. Kenapa? Anda tinggal luruskan kalau saya salah. Ya. Mulai panik ya teman. Sayang, menutupi kepanikan dengan cara begini. Mulai panik. Saya mulai tidak panik. Mulai Tidak panik. ya. Mulai panik ya. Coba ulangi. Mulai panik Ayat Ibu ini. 67 sampai dengan 68. Coba. Ibu mengajarin saya Bible. Silakan, gitu. 67 Ibu sampai mengajarin 68, saya silakan. Bible. Ibu mengajarin saya Bible. Ya, Ibu malu ya, tadi malu ya. menyampaikan dalil. Malu kayaknya Ya, orang. Abang sudah Malu belajar dia. Bible. Iya, saya belajar Bible. Makanya saya katakan saya Abang sudah baca belajar data-data Bible. itu. Nah, sudah Iya, silakan baca. Terus Ya, silakan Bang. sekalipun aku mengatakan Jadi, ayat kepada yang kamu, 67 namun kamu tadi. tidak akan percaya. Itu kata Yesus. Meskipun aku mengatakan kepadamu, Ya. namun kamu tidak akan percaya. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Ya. Orang ini. Dan sekalipun aku bertanya kepadamu, ya kamu tidak akan menjawab. Kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Jadi yang bicara ini siapa di bumi? Yang bicara ini siapa? Ya. Yang bicara ini siapa? Saya bertanya sama siapa saya anak dulu. manusia itu? Yesus. Yesus kan? Yesus katanya sudah Ya. duduk di atas di sebelah kanan. Terus yang bicara ini siapa? Yesus juga. Berarti ada dua Yesus. Ada dua Yesus, Ibu. Bagaimana maksudnya ada dua Yesus? Lah kan Yesus yang Bagaimana bicara. maksudnya? Menurut pandangan orang Kristen yang disidang ini Yesus. Sedangkan imam kepala bertanya, Ya. apa engkau Mesias? Jawab orang ini, mulai sekarang si Mesias sudah duduk di atas. Berarti aku ini siapa? Perhatikan dulu ya. Berarti aku ini siapa? 63 ya. 63. Mundur Aku aja, mundur aja di satu. Yesus. Iya. Tiga itu Yesus. Iya, dengarkan Ibu. dulu saya. Ya. Silakan. Yesus diperhadapkan di Mahkamah Agama. Di ayat yang ke-63,
Dan orang-orang menahan Yesus, mengolok-olok dia yang memukulinya. Ya, jadi yang diperhadapkan di Mahkamah Agama ini siapa? Bukan Yesus. Pengantar tulisan Anda, kitab Anda, Lukas itu ditulis tahun berapa? Lukas ditulis setelah kejadian. Baca dulu dari ayat-ayat dari atas. Lukas Abang baca mengatakan, dari mulai ayat 63. Lukas mengatakan, Abang mulai baca dari ayat 63. Yesus itu. Di situ kan ada judul perikopnya, Bang. memang Supaya sudah kita dianggap tahu Yesus. alur cerita. Memang sudah dianggap Yesus. Nah. Tidak mungkin dianggap bukan Yesus oleh orang Kristen. Penulisnya pun demikian. Ingat, Lukas mencatat dengan melakukan penelitian. Bukan saksi mata Lukas ini. Dia melakukan penelitian dan tulisannya itu dituliskan di atas tahun 50. Berarti sudah 30 tahun, 20 tahunan lebih. Sudah kejadian baru dia menulis. Dari hasil penelitian. Jadi orang yang dikira Yesus, ya ditulis Yesus lah di situ. Jadi kita kembali. Nah, jadi kita kembali ke ayat yang ke-68. Ayat yang ke-68. Ya, dari ayat 67 tadi kan Abang membahas tadi ini ya. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus. Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Jadi Mahkamah Agama ini, Mahkamah Agama ini, dia ingin membuktikan, kalau memang kamu Mesias, bilang kalau kamu Mesias. Seperti itu. Tetapi Yesus tidak mau menyampaikan. Gini bang, biar tidak kita gagal paham dengan ayat ini, saya akan membacakan dari mulai ayat yang pertama, ya bang ya. Yesus dihadapkan dari nomor 1. Mahkamah. Yesus. Dari nomor 1 Anda mau baca? Dari dari Lukas 22 ayat 63 sampai kita mentok ke ayat 68. Oke. Ya. Silakan. 69. Jangan tenang. Ya, boleh sampai 69, boleh nggak apa-apa. Ya, di sini Yesus dihadapkan Mahkamah Agama ayat 63, dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Di ayat yang ke-64, mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapa yang memukul engkau. Lalu di ayat yang ke-65, dan banyak lagi hujatan yang diucapkan mereka kepadanya. Nya itu menunjuk kepada Yesus, oknum yang pertama, di ayat 63, dan orang-orang yang menahan Yesus. Itu ya. Lalu yang ke ayat-ayat yang ke-65, dan banyak lagi hujatan yang diucapkan mereka kepadanya. Nya itu menunjuk kepada di ayat yang ke-63. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan dia ke Mahkamah Agama. Jadi pada saat waktu siang, para imam-imam dan ahli-ahli Taurat ini, mereka semuanya berkumpul untuk menghadapkan dia. Dia itu menunjuk kepada Yesus di ayat yang ke-63. Menunjuk kepada Yesus untuk menghakimi dia. Untuk menghakimi dia, di hadapan Mahkamah Agama. Lalu 67, di ayat yang ke-67, katanya ini menunjuk kepada ayat yang ke-66, Bang. Ayat 67 ini katanya ini menunjuk kepada ayat ke-66. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jadi yang bertanya ini, jikalau engkau Mesias, ini adalah para imam-imam dan para ahli Taurat dan juga orang Yahudi. Lalu Yesus jawab, Bang. Yesus jawab, perhatikan baik-baik, Bang. Perhatikan baik-baik. Katanya, jikalau engkau Mesias, katakanlah kepada kami. Lalu dijawab oleh Yesus, Bang. Sekalipun aku, perhatikan baik-baik, Bang. Aku itu, huruf A besar itu menunjuk kepada Yesus sendiri. Mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak percaya. Lalu di ayat yang ke-68, dan sekalipun aku itu menunjuk kepada Yesus yang hendak dihakimi, bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Lalu di ayat yang ke-69, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Lalu di ayat yang ke-70, kata mereka semua, kalau begitu
engkau ini anak Allah? Perhatikan di ayat yang ke-70, Bang. Perhatikan di ayat yang ke-70, kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah, di situ ada tanda tanya, Bang. Ada tanda tanya, ada tanda kutip. Jadi gini, kalau kita belajar Bible, Bang, Abang harus perhatikan oknum pertama, oknum kedua. Abang harus perhatikan setiap tanda tanya, koma. Itu yang harus diperhatikan ya, Bang. Jadi, di ayat yang ke-70 kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Kata semua ini siapa? Menunjuk kepada oknum yang di ayat ke-66. Ya, menunjuk kepada ayat 66. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak-anak. Lalu di ayat yang ke-71, lalu kata mereka, untuk apa perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengar dari mulutnya sendiri. Begitu. Jadi, Abang, ya, di sini jelas, Bang. Ya, jadi di sini, Bang, di sini jelas di ayat yang ketiga. Poin daripada ayat ini adalah di ayat yang ke-70, Bang. Seperti itu. Nah, ayat ini disampaikan sebelum waktu penyaliban Yesus Kristus. Oke, Seperti boleh? itu, Bang. Boleh saya tanggapi ya? Ibu coba Silakan, silakan. di data 67. Ketika Iya, 67. apakah engkau Mesias? Apa jawab oknum tersebut? Jawabannya jelas kan? Sekalipun aku mengatakannya kepada kalian, kamu tidak akan percaya. Kira-kira oknum ini mau menjawab apa di situ? Aku Mesias. Ya betul, aku Mesias. Apakah orang itu tidak akan percaya kalau dia Mesias? Karena dia mengatakan Mereka tidak akan tetap percaya, Bang. Mereka Terus tidak kenapa akan disalib? Kenapa disalib kalau mereka tidak percaya kalau itu Yesus? Kenapa disalib? Nah, sekarang begini. Karena begini, Bang. Kenapa disalib? Anda mengatakan, sabar dulu. Anda mengatakan mereka tidak percaya kalau itu Yesus. Kenapa disalib? Kenapa disalib? Karena mereka ini ya dari sejak mulanya, dengarkan Bang, dengarkan baik-baik Bang. Sejak mulanya dari apa? mereka sejak mulanya Bang, mereka ini adalah orang-orang yang tidak senang dengan pelayanan Yesus. Katanya tidak Yesus percaya kalau itu Yesus. Apakah engkau Mesias? Nah, sekarang begini, saya tanya kepada Abang. Sekarang kenapa tanya begini, saya saya? tanya kepada Abang. Menurut Abang sendiri, ya enggak gini Bang, karena Abang kan sudah belajar firman. Yes, makanya saya Belajar bertanya. firman. Tapi kenapa Anda balik nanya? Saya sudah tahu jawaban ini. Saya tidak Imam-imam kepala di situ percaya nggak kalau itu Yesus? Makanya ada jawaban, sekalipun aku mengatakannya, namun Tidak kamu akan percaya. Nah, apa Iya. kemungkinannya? Apa kemungkinannya? Sabar. Tenang. Apa kemungkinan yang dia ingin katakan? Saya bukan Yesus atau saya Yesus? Kalau saya, Bang. Ingat dulu Bang. Tunggu. Kita ingat, kita lihat. Kalau Tunggu dulu, dia Bang. mengatakan, Tunggu dulu. kalau dia mengatakan saya Yesus, Alasan kenapa saya Yesus Mesias, dengar. Tunggu dulu. Dengar Karena dulu, Bang. disangka Dengar dulu, Yesus, Bang. karena itu disangka Yesus. Karena dia ditangkap, Siapa karena dia disangka Yesus. Dalilnya di mana? Dalilnya Jadi di mana? mereka Tunjukkan dalilnya. Jadi mereka tidak menyangka Yesus, orang ini yang ditangkap. Ya, tunggu dulu. Sekarang begini, Bang. Dengar Apakah baik-baik, mereka Bang. salah tangkap? Mereka tidak salah tangkap. Berarti Tidak mereka salah. percaya ini Yesus. Berarti mereka percaya ini Yesus. Mereka percaya itu Yesus. Berarti yang mereka tidak akan percaya ketika orang itu berkata, sesungguhnya aku bukan Yesus. Jedar. Mana? Di sini Jedar. ayat mana mengatakan? Ayat mana yang mengatakan Jedar. sesungguhnya aku bukan Yesus? Ayat mana? Tunjukkan Dia dalilnya. mengatakan, Tunjukkan apa datanya. guna? Nomor 67 itu jawabannya. Makanya saya sembunyikan data itu. Di situ jawabannya. Ketika ditanya, Dengarkan apakah baik-baik. engkau Mesias? Apakah engkau Ya. Mesias? Ketika Yesus mengatakan, ya, aku Mesias. Kira-kira orang itu percaya nggak? Mereka tetap Ibu- tidak percaya. Karena Tadi Ibu Mesias yang mengatakan beriman. percaya. Tadi Ibu mengatakan Dengarkan percaya. begini. Sekarang Dengarkan tidak begini. percaya. Mana yang betul? Mana yang betul? Orang-orang yang menangkap Yesus, yang ingin menyalib Yesus, percaya kalau itu Yesus. Kalau percaya itu bukan Yesus. Kalau tidak percaya kalau itu Yesus, Di sini. tidak mungkin mereka menyalibnya. Dengarkan Tidak baik-baik. mungkin. Dengarkan baik-baik.
Saudara, sabar. Yang dia tanya, 5 detik, 5 detik, 5 detik, dengarkan, 5 detik. dengarkan. Kalau mereka Oke, tidak silakan, saya percaya, kasih, silakan. kalau mereka tidak percaya itu Yesus, berarti benarlah kami. Ternyata yang disalib itu bukan Yesus. Kalau orang-orang yang ada bertemu dengan Yesus, bahwa itu tidak percaya Yesus tapi disalib, dipaksakan, berarti iman Islam betul yang disalib bukanlah Nabi Isa. Tapi kalau dia percaya itu Yesus, lalu kenapa orang itu mengatakan, Nabi apalagi, Isa memang tidak disalib karena Nabi Isa itu apalagi gunanya? kesembuhan orang Kristen, bukan Apa seseorang yang lagi? percaya. Sabar, Bu. Sabar. Teman-teman, Apa lagi teman-teman. gunanya? Santai. Oke, silakan. Sabar. Saya Jadi izinkan kalau saudara. mereka- Kita dulu narasinya. Silakan. Kalau imam-imam kepala Mahkamah Agama tidak percaya itu Yesus, berarti mereka menyalib bukan Yesus, karena mereka nggak percaya itu Yesus. Tapi sekiranya orang itu berkata, aku bukan Yesus loh, tetap saja orang itu tidak akan percaya. Nah, makanya Yesus mengatakan, apalagi gunanya sekalipun aku mengatakan kepadamu, kamu tidak akan percaya. Kalau yang kau tangkap ini, yang kau sidang ini bukan Yesus. Makanya di data 69-nya mengatakan, mulai sekarang Yesusnya itu sebenarnya sudah duduk di sebelah kanan Tuhan. Jedar. Kena kan? Kena ibu. Sekarang saya kembalikan pertanyaan saya. Apakah orang-orang Yahudi, imam kepala Mahkamah Agama percaya yang mereka sidang ini Yesus atau tidak percaya? Silakan. Kalau itu Yesus, jawab. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat dulu ya. Di ayat yang ke-67, ya bagaimana imam-imam ini bertanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakan kepada kami. Berarti ragu kan? Yesus, dengarkan dulu. Ragu kan? Ragu. Ya, ragu. Dengarkan dulu. Mereka kenal Yesus, tapi yang dia pertanyakan ini adalah kemesiasannya Yesus. Kemesiasannya Yesus. Oke. Silakan. Baik, dengar Silakan. baik. Silakan. Artinya, jikalau engkau adalah Mesias, di situ ada tanda koma. Ya, katakanlah kepada kami. Jadi bangsa Yahudi ini menantikan yang namanya Mesias. Begitu, sayang. Begitu. Biar kita sama-sama ingat. Berarti mereka percaya kalau ini Mesias. Mereka percaya Yesus, tapi dia Nah, terus dalam Mesiasnya. Yesus mengatakan apa? Sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Apa yang Yesus ingin katakan yang tidak akan dipercaya oleh mereka? Ya, mengapa? Karena begini, saudara kekasih. Mengapa? Apa yang Yesus ingin katakan? Yesus ingin katakan, nah silakan. Yang tidak akan dipercayai oleh mereka. Apa itu? Kalau Yesus mengatakan dia Mesias, bangsa ini tidak percaya karena menurut mereka Mesias Kenapa disalib? itu, ya, Kenapa disalib? betul. Kenapa disalib? Kalau dia bukan Mesias, kenapa disalib? Begini konsep. Ya, saya tidak menentang. Saya tidak menentang kebenaran. Saya tidak menentang Kenapa kebenaran. disalib kalau begitu? Kalau ternyata mereka nggak percaya. Mesias menurut orang Yahudi dia adalah orang yang suci. Terus kenapa disalib? Menurut budaya orang Yahudi, Mesias adalah orang yang suci. Nah, Yesus ini adalah yang dinubuatkan dari sejak awal, mulai dari kelahirannya. Ya. Ya, kenapa lari ke sana kemarin ya? Kenapa lari ke nubuatan ya? Ingat. Justru ibu. Yesus pertama, Yesus lahir ke dalam dunia ini. Siapa yang gemetar? Herodes. Iya. Itu Herodes. Tahu Herodes itu cerita nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Nggak ada penyaliban hubungannya. Orang-orang Yahudi justru karena dia percaya, makanya dia berusaha untuk menyalib Yesus. Coba Anda baca Yohanes 11, 45, 46, 47, 48 yang saya katakan tadi. Banyak orang yang melawat Maria, melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dan menjadi percaya kepada Yesus. Sehingga ada di antaranya datang kepada orang Farisi dan berlapor bahwa Yesus telah banyak melakukan mujizat, lantas mereka melakukan rapat kilat pada saat itu.
Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan Yesus begini, maka akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang Rom akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Itu alasannya. Sehingga Coba baca dulu. Ya, di situ judul perikopnya adalah persepakatan untuk membunuh Yesus. yes, karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Tadi di ayat berapa tadi Abah bilang? Di ayat berapa? Ayat 45, 46, 47. Iya, silakan Ya. baca. Nah, saya akan bacakan ya. Teman-teman yang ada di bawah, kita mendengarkan firman Tuhan ini ya. Ya. Di ayat 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Ya, percaya kepadanya. Ya, jadi Yesus ini melakukan satu mujizat. Ya. Lalu yang ke-46, tapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Nah, lalu di ayat yang ke-47, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Seperti itu. Jadi para imam-imam ini waktu mendengarkan Yesus melakukan banyak mujizat, ya imam-imam ini mulai ketakutan, Bang. Abang storing HP-nya tuh. Oke. Jadi ya, lalu di ayat yang 48, dengarkan baik-baik ya, Bang. Ya, apabila kita biarkan dia itu menunjuk kepada Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Nya itu menunjuk kepada Kristus, Bang, Yesus. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ya. Itulah alasannya Yesus disalib. 9. Ya, betul. Itulah alasan Yesus disalib. Bukan karena dosa waris. Ya. Bukan karena dosa waris. Dengarkan saudaraku. Dengarkan ya. Silakan. Sekarang ya, jadi di ayat yang ke-50 ya. Tetapi di ayat 49, tapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas. Dengarkan baik-baik, ini Kayafas. Imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Ya. Lalu di ayat yang ke-50, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Untuk bangsa kita, bangsa Lalu, Israel. Ke-51, dengarkan. Hal ini dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Nah, bangsa itu bukan untuk bangsa Indonesia. Ya, untuk bangsa itu. Ya, Yes. kalau orang Indonesia percaya kepada Yesus, ya, ingat Bang, anugerah yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan itu, ya bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Itu doktrin. Lanjut datanya, itu doktrin. Sekarang begini Bang, ya. Abang, Lanjut itu aja datanya. Ya, kita lanjutkan. Lalu di ayat yang ke-52, dan bukan bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. Cerai-berai. Di ayat Bani Yakub. ke-53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Tuh. Itu dasarnya, bukan karena Adam jatuh ke dalam dosa, bukan karena Yesaya 53, bukan. Itu dasarnya. Silakan. Bang, dengarkan Bang, apa yang tertulis di dalam kitab Yohanes semuanya berkaitan dengan perjanjian lama. Kata Kristen. Perjanjian lama, gak bisa begitu Bang, gak bisa Nah, begitu. itu kan kitabnya agama Yahudi. Ingat, ini Yohanes siapa? Ini Yohanes adalah salah satu nabi terakhir untuk menutupi di era perjanjian lama. Yohanes ini adalah salah satu nabi terakhir untuk menutupi di era perjanjian lama. Yohanes siapa? Kitab Yohanes. Ya, kitab Yohanes. Ya. Nah, Yang nabi itu yang Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes anak Zebedeus. Yohanes Pembaptis itu adalah nabi. Ya kalau itu iya. Yang maksud Iya, tapi kalau kita mengatakan Yohanes penulis,
Yohanes penulis tadi yang Anda katakan. Kenapa larinya ke Yohanes Pembaptis? Abang, dengarkan. Tadi Yang Yohanes- menulis Yohanes Yohanes ini kan tadi. Yohanes sendiri. Yohanes Iya, bukan. sendiri, Bang. Terus apa hubungannya Yohanes Pembaptis Anda bahas? Ya, Yohanes Pembaptis itu adalah salah satu nabi yang Memang. di akhir. Bukan penulis kitab Anda ini yang nabi. Bang, kalau abang berbicara tentang Rasul Paulus, abang tahu sejarah dari kisah Rasul Paulus. Kenapa kemana-mana kita ya? Nah, Bahasanya yang tadi itu ya? udah. Nanti kita next Iya, lagi iya. di tema Oke. berikutnya. Sekarang kita fokus dulu. Ya, sekarang tadi ya, siapakah yang keluar dari kubur? Jadi abang boleh lanjutkan narasi abang. Saya mendengarkan, Bang. Oke. Saya menyimak, Bang. Ya. Nah, Nah, setelah Anda membaca sendiri, ya, abang tolong siapkan datanya biar saya buka. Jadi kita sama-sama belajar, Bang. Ya, kita sama-sama belajar. Ya. Jadi setiap abang menyampaikan tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, abang siapkan datanya. Saya yang menyampaikan abang. Saya akan menyampaikan dengan kejelasan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, silakan, Bang. Teman-teman, jangan ini ya, kita izinkan Bang Suma untuk berbicara. Tidak apa-apa, teman-teman. Dia bagian daripada saudara kita. Silakan, Bang. Oke. Silakan. jadi saya mengajak Anda kemudian untuk membaca dan mempelajari Yohanes 11:45 tadi sampai 5:3 Anda baca. Itu menandakan bahwa mereka sudah tahu Yesus ini siapa. Yesus ini Mesias. Mereka sudah tahu. Berarti pada saat persidangan, mereka ragu apakah ini Yesus atau bukan Yesus. Sehingga mereka bertanya, nah oknum ini mengatakan, apalagi gunanya aku mengatakan kamu, menjawab kamu. Namun kamu tidak akan percaya meskipun saya mengatakan. Jadi kemungkinan yang akan dia katakan itu adalah, aku ini bukan Yesus loh. Itu kemungkinannya. Nah, kebenaran kemungkinannya di data nomor 69. Ketika orang ini mengatakan, mulai sekarang. Data 69 ayat berapa? Surat apa tadi? Tadi ayat. Yohanes yang Lukas 22, 69 yang tadi. Nah, Maka kita kembali maka lagi dia ke Lukas mengatakan, 22 ya. Ya, maka kita kembali ke orang Lukas ini 22 ayat yang kemungkinannya bukan Yesus, terjawab kemungkinan itu benar bahwa dia bukan Yesus setelah dia mengatakan di 69, mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Mulai sekarang. Dalam bahasa Yunani itu adalah non. Non itu detik ini. Nah, sementara yang berbicara dikatakan Yesus masih duduk di persidangan. Belum disalib, Ya, karena- belum keluar dari kubur. Ya, karena Sementara hari dia itu hendak mempersiapkan penyalibannya, Bang. Sehingga muncullah ayat ini. Mulai sekarang dia sudah duduk di atas. Mulai Ya, sekarang, karena sebentar itu akan terjadi penyaliban. Setelah Sekarang. itu terjadi penyaliban, sekarang penyiksaan. nanti. Sekarang. Sekarang Ya, juga. silakan. Sekarang juga Yesus sudah duduk di atas di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Berarti yang duduk di sini siapa? Itulah yang dikatakan di dalam data 67. Bahwa dia mengatakan, sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu tidak akan percaya bahwa sebenarnya ini aku bukan Yesus. Cuman karena aku sudah diserupakan Yesus. Makanya di dalam Markus 16 nomor 12, penulis Markus mengatakan apa? Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Tuh, sudah lain rupanya. Nah, sekarang begini. Menurut abang sendiri, yang disalibkan itu siapa? Itu tadi, bukan Yesus. Yesus. Nah, Bang, kita fokus kepada ayat yang ke-67. Iya. Kita fokus kepada ayat yang ke-67. Penting, Bang, biar abang tahu alur ceritanya. Ya, abang jangan main comot-comot satu ayat Oke. saja. Saya tanya kepada saudari saya nih. Ini pertanyaan saya. Mulai dari ayat nomor 67 sampai 71. Orang ini mengatakan, iya aku adalah Mesias. Ada dia mengatakan begitu? Ya, Ada? lihat di ayat yang ke-70, Bang. Ada dia Kita lihat mengatakan? di ayat yang Silakan. Dengarkan, Bang. Ya. Ingat ya, itu bukan Lihat perkataan Yesus. Silakan. Nah, lihat di ayat yang ke-70. Kata Kamu mereka sendiri. Semua. Kamu yang mengatakan dengar. bukan aku.
Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah, itu kan Kamu ada yang tanda mengatakannya. tanya. Kamu yang Engkau itu mengatakannya, anak bukan aku. Allah. Ya, jawab Apa katanya? Yesus, kamu sendiri mengatakannya bahwa akulah anak Allah. Dan di sini Bukan aku. Bukan aku. Akulah itu menunjuk kepada oknum yang pertama, Kamu yang yaitu mengatakan. Yesus Kristus. Kamu yang mengatakan, bukan aku. Kamu Ya. yang mengatakan aku Mesias. Aku tidak Jadi- pernah mengaku. Ada nggak dia mengaku Mesias? Ya, jadi jelas di ayat yang ke-70 ini, Bang. Di ayat yang ke-70 ini, Bang, ya. Ada nggak dia Orang mengaku? yang ditujukan, dengarkan dulu. Iya, nggak saya Dengarkan bertanya, dulu. dijawab. Jangan khotbah. Ada Ya. nggak orang ini mengaku, iya aku Mesias? Kan dia malah mengatakan, Ya. kamu sendiri yang mengatakan. Sini Artinya jawab, bukan di aku. sini jawabannya. Akulah anak Allah. Yesus Di mana dia mengatakan di sini mengatakan? Di mana? bahwa akulah itu, bahwa akulah anak Allah. Bahwa Kamu akulah yang Allah. Lihat mengatakan. ayatnya. Kamu. Lihat Sebelumnya lihat ayatnya. kalimatnya. Ya. Kalimatnya dong. Kalimatnya dong. Betul, lihat, Kamu kita yang lihat. mengatakan. Lihat. Kamu yang mengatakan bahwa aku adalah. Kamu yang mengatakan, bukan Ya, aku. ingat bang. Kamu itu menunjuk kepada oknum kedua. Oknum kedua itu Ya, adalah orang-orang itu. para teman. Iya, orang Iya betul. Kamu Iya. yang mengatakan bahwa yang aku. kedua ini mengaku anak Allah. Siapa yang mengatakan aku anak? Siapa yang mengatakan aku anak Allah? Siapa yang mengatakan Para aku anak Allah? imam itu. Para imam-imam. Itu makanya aku bilang. Bukan. Ya, jeder. Bukan. Imam-imam yang mengatakan. Ya, jadi para Imam-imam yang mengatakan. Pertanyaan saya. Jadi Ada nggak? imam-imam itu mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Tidak percaya. Berarti yang tidak akan dia percaya adalah ketika oknum ini mengaku aku bukan anak Allah. Jedar. Ya. Di mana ada yang mengatakan, ada oknum yang tidak mengaku aku adalah anak Allah? Dia kan Di sini mengatakan. di ayat yang ke-70. Ya, ingat Bang. Astagfirullahaladzim. Ini orang pura-pura apa gitu ya? Saya tidak pura-pura. Saya bertanya, dengarkan pertanyaan saya Ibu, pertanyaan saya. Kebenaran sesuai dengan Pertanyaan, firman Tuhan. Saudara pertanyaan saya boleh. mengerti Bible saya kan? Saudara mengerti Pertanyaan Bible saya boleh dijawab. Pertanyaan saya boleh silakan. dijawab. Ada nggak oknum itu mengaku bahwa aku adalah Mesias? Ada? Ya, di sini jelas Ya. dikatakan bahwa akulah anak Allah. Siapa yang mengatakan begitu? Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Jawab Yesus. Ini coba. Yesus. Coba teman-teman, Oke, coba kita silakan. lihat. Coba kita lihat. Ini murtadin ini mencoba untuk menipu. Lihat. Maaf, saya harus mengatakan Anda penipu. Anda Ya, pasti silakan, sebagai tidak orang jadi Makassar. masalah. Sebagai orang Makassar pasti Anda tahu Sirina Pace. Anda sedang mengadakan penipuan di sini. Silakan apa yang ingin Anda narasikan tentang saya Yesus terima. berkata, oknum itu berkata menurut Yesus, menurut Lukas, pengarang kitab Anda yang yang dari tadi Anda mengatakan firman Tuhan. Di mana Tuhan berfirman di Lukas? Tapi nggak apa-apa lah, saya ikuti aja arah Anda. Di situ Yesus sendiri yang mengatakan, oknum itu sendiri mengatakan, kamu yang mengatakan bahwa kamu sendiri yang mengatakan bahwa akulah Mesias. Bukan aku yang mengatakan, kamu. Makanya saya bertanya sama ibu ini, di mana oknum yang disidang ini mengaku aku adalah Mesias? Ya. Ada? Para kaum ini mengatakan, Ada orang enggak? ini yang mengatakan Yang saya tanya, yang saya pertanyakan, ada enggak yang di sidang ini mengaku akulah Mesias? Ya, Yesus ada atau sudah tidak ada? jelaskan. Ya, Yesus sudah jelaskan di ayat yang ke-60 di ayat yang ke-70. Ya. Oke, saya mau sampaikan kepada saudara, ya, saudara sedang membahas kitab Bible. Ya. Iya. Saudara sudah Apa membahas masalahnya? kitab Bible. Sekarang Ya, saya kan lihat, pelajari. ya. Yesus Di ayat menjawab. ke-70 kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Engkau itu lihat, engkau itu huruf E-nya saja itu huruf besar. Oke, terus? Kepada Yesus. Ya, lalu Oke, dijawab oleh terus? Yesus. Kamu sendiri mengatakan, ya. Jadi Yesus mengakui bahwa orang-orang ini yang bertanya bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus sendiri mengakui bahwa dia adalah anak Allah.
Hai pembohong, penipu, kepala Saya kasih tahu. Anda menipu, maaf, Tidak Anda begitu, sedang Bos. melakukan Tidak penipuan. begitu, Bos. Anda sekarang telah melakukan penipuan di sini, disaksikan Penipuan puluhan di mana? ribu manusia. Bukan Yesus yang Penipuan mengatakan bagaimana? itu. Yesus Di sini melemparkan jelas orang. narasinya jawab Yesus. Jawab Yesus. Saudara, Apa jawabannya? Apa jawabannya? Jawab Yesus. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Nah, Kamu sendiri. Jawab Yesus, kamu sendiri. Ya. Kalian. sendiri yang sudah memutar balikan firman Tuhan. Oke, baik. Saya buka kamera di sini ya. Balikan firman Tuhan. Oke, baik. Anda coba menipu Ya. saya di sini, menipu orang. Baik. Saya buka dalilnya. Silakan. Oke, Dalilnya mana? saya buka. Saya perlihatkan tamat riwayatmu ini sebagai murtadin, Ibu. Ternyata, Terus riwayatmu. ternyata kau penipu. Ternyata. Enggak usah ngamuk. Saya permalukan kau malam ini. Ini saya permalukan kamu. Saya yang Mulai nangis. Kenapa nggak dari tadi kau nangis? Kenapa baru sekarang kau nangis? Firman Tuhan, Lukas Tuhanmu rupanya, Lukas Tuhanmu. Coba lihat. Ini Lukas, bukan firman Tuhan nih. Ibu ini, aduh, saya curiga juga Anda ini bukan murtadin loh. Karena kenapa? Di Bible aja Anda bisa. Coba. Saya tidak perlu saudara mau percaya atau Ya, tidak. Saya Anda murtadin takut. atau tidak, itu Karena urusan Anda saudara. takut saya uji Anda murtadin atau bukan. Anda takut uji. Itu urusan saudara, saya tidak mau tahu. Orang Kristen kan bisa jadi Paulus, kayak Paulus juga suka nipu-nipu. Nih nomor 70 kan? Nih coba lihat. Nih saya tunjukkan sama saudara nih. Mereka semua berkata, kalau begitu engkau adalah anak Allah. Jadi mereka yang berkata engkau anak Allah, mereka bukan oknum ini. Lalu dikatakan begini. Coba dulu kita menunjuk mereka itu siapa? Imam kepala Mahkamah Agama. Dikatakan imam-imam kepala terhadap Yesus. Dia mengatakan kalau begitu, Memang kepala terhadap Yesus. kalau begitu engkau anak Allah. Oke? Nah, oknum ini mengatakan apa? Lalu dia Yesus apa? lalu Yesus menjawab katanya, kamu sendiri yang mengatakannya bahwa akulah anak. Kamu yang mengatakannya, bukan aku. Ya. Berarti Yesus mengembalikan perkataan para imam tersebut. Kamu yang mengatakan, sama seperti ketika ada. Anda sudah akui kan? Siapa yang berkata? Siapa yang berkata di situ? Siapa yang berkata kalau Yesus itu? Ya. Saya ulang. Para imam Siapa yang itu berkata? mengakui, dia mengatakan anak Allah. Siapa yang berkata bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah? Siapa yang berkata Mesias anak Allah? Yesus atau mereka? Imam ini, mereka ini. Berarti bukan Yesus. Ketika mereka bertanya, kamu kalau begitu kamu ini adalah Mesias anak Allah. Yesus menjawab, kamu sendiri yang mengatakan itu bahwa aku adalah anak Allah. Bukan aku, kamu. Jadi jadi gini ya. Lihat baik-baik kalimat ini, narasi ini baik-baik, lihat kalimat ini baik-baik ya. Di situ jelas firman Tuhan. Kan ya. Yesus dituduh. Kamu ini, kalau begitu kamu ini Mesias. Yesus kan mengakui bahwa aku anak Allah. Apa dia? Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah. Di mana dia mengakui itu? Di mana dia mengakui? Itulah anak Allah. Kamu sendiri yang mengatakan. Lihat kamu 71. Kamu yang mengatakan. 71. Lihat yang 71 itu bukan ucapan Yesus itu. Itu apa? Itu bukan. Ya. Berarti kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Oke. Jadi berarti mereka tidak perlu lagi kesaksian, bahkan berarti dengar dari mulutnya sendiri bahwa Yesus adalah anak Allah. Berarti mereka semua percaya kalau Yesus Mesias kan? Ya, percaya. Nah, apa maksud dari oknum ini mengatakan andaikan pun sekalipun aku mengatakannya kamu tidak akan percaya? Apa yang tidak mereka percaya di situ? Nah, yang mereka nantikan adalah ya kan dia seperti yang Yesus. Meloncat lagi. Nomor 71. Nomor 70. Orang-orang itu sudah percaya kalau dia adalah Mesias.
Makanya disalib. 71-nya. Apalagi gunanya kita mendengarkan dia. Dia sudah mengatakannya sendiri. Berarti mereka percaya kalau dia itu adalah Mesias. Berarti yang ingin oknum ini katakan sebenarnya namun tidak akan dipercaya adalah bahwa aku bukan Yesus. Yesus sekarang sudah duduk di atas. Itu jedar. Jedar. Jadi itulah yang ingin dia katakan oknum ini. Bahwa sekalipun aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya bahwa sebenarnya aku ini bukan Yesus. Oke, Jadi cukup. Saya kira cukup. oke, silakan. Apalagi yang saudara mau sampaikan? Ya, itu yang ingin saya katakan. Karena oknum ini sudah mengatakan aku bukan Yesus. Dan juga dikatakan di dalam Yohanes 13 nomor 1. Bahwa sebelum hari Paskah, Yesus sudah tahu kalau sudah tiba saatnya dia harus berpindah dari bumi ke Bapa. Sebelum Paskah. Berarti yang disalib bukan dia, yang keluar dari kubur bukan dia, yang keliling 40 hari bukan dia, yang yang disalib bukan dia. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya kalau yang disalib bukan Yesus. Tunjukkan dalilnya. Yohanes 13 tadi sudah dibacakan. Lukas 22 tadi. Lukas 22 tadi. Dia mengatakan itu penyiapan untuk penyaliban Yesus. Jadi dengarkan, sebenarnya Yesus disalibkan. Yesus itu menghadapkan dulu di mahkamah agama untuk dihakimi. Sudah jelas. Untuk dihakimi. Apanya lagi? Yang dihakimi bukan Yesus. Begini, Suma. Begini, Bang Suma. Yang disalib bukan Yesus. Yang keluar dari kubur bukan Yesus. Yang Anda sembah bukan Yesus. Sudah selesai. Kebenaran firman Tuhan, karena saudara sendiri Firman Tuhan lagi. Kata Lukas dibilang firman Tuhan. Anda percaya enggak? Anda percaya enggak kalau Yesus berpesan kepada muridnya yang 11 agar waspada kepada iblis yang datang memakai namanya? Anda percaya enggak? Saya percaya. Nah, kapan itu terjadi? Kapan iblis datang memakai namanya? Kapan? Iblis yang memakai nama Yesus itu adalah orang-orang yang menyebarkan pengajaran sesat. Pengajaran sesat. Jadi iblis menyesatkan banyak orang. Yesus ini menyampaikan tentang pengajaran bahwa hati-hatilah. Ya, itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi kan? Menyamar sebagai nama Yesus. Nah, itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi kan? Ya, kepada murid-muridnya. Orang Yahudi atau bukan? Kepada orang Yahudi. Orang Yahudi atau bukan? Orang Yahudi atau bukan? Coba lihat dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Coba lihat dalilnya. Saya mau lihat, saya mau tahu dalilnya. Matius 24 nomor 3. Matius 24 nomor 3. Ada nggak orang Roma di situ? Ada nggak orang Belanda di sana? Ada nggak? Di sini jelas permulaan penderitaan. Ya, baca, di sini jelas permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Siapa murid-muridnya di situ? Siapa muridnya di situ? Yesus, ke-12 murid Yesus, kita dengarkan. Ada nggak pemakan babi di situ yang hadir? Murid-muridnya? Kenapa jadi kebebong? Iya, makanya saya tanya kalau di ke sana selesaikan dulu ini supaya Anda tahu. Supaya Anda tahu di situ ada orang non-Yahudi. Ada nggak di situ? Saya paham. Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Orang Yahudi kan? Orang Yahudi. Ya, di sini murid-murid Yesus, murid-murid yang percaya kepada Yesus. Ada nggak di situ orang yang tidak bersunat? Kenapa mengarah lagi ke sunat? Iya, harus. Anda harus jujur mengakui. Anda harus mengakui bahwa yang datang. Jangan mengarah ke bebek. Jangan mengarah. Yesus, ibu. Yesus mengatakan. Tapi hukum Taurat. Yesus mengatakan, jangan kau melemparkan barang kudus kepada anjing, mutiara kepada babi. Jadi tidak mungkin ada non Yahudi hadir di situ, nggak mungkin. Artinya begini, ya, makanya saya baca dulu firmannya. Saya ingin Anda jujur. Tunggu dulu. Di situ menyampaikan ada nggak di situ orang non Yahudi? Dengarkan ada orang non Yahudi di situ. Yesus duduk di atas Bukit Zaitun. Kayaknya ini masuk ke tipuan dia yang kedua. Sakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi murid-murid ini bertanya kepada Yesus, apakah tanda-tanda kedatangan
Ya, apakah tanda-tanda kesudahan dunia dan kedatanganmu? dan kedatanganmu? Ada nggak tanda-tandanya keluar dari kubur? Ya. Ada nggak? Lalu dengarkan di ayat yang keempat. Dengarkan dulu ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka. Mereka, bukan kepada Kristen. Ya, mereka itu murid-murid Yesus. Ada Paulus nggak di situ? Nah, Ada Paulus nggak di situ sebagai murid? dulu jangan mengarah ke Paulus dulu. Saya tanya, ada nggak Paulus di situ? Rasul Paulus waktu itu dia masih menjadi Saulus. Oke, baik. Saulus Dia nabi. ahli Taurat. Dia nabi di Antioquia berarti. Ya, berarti tidak ada Paulus di situ. Tidak ada Paulus di situ kan? Jawab Yesus kepada mereka. Tidak ada Paulus kan? Tidak ada. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, nanti Paulus datang tuh. Orang akan datang dengan memakai namaku. Dan berkata, Pula Mesias, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kenapa? Kamu akan mendengar perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi, saya jelaskan kepada saudara semua. Dengarkan dulu baik-baik. Dengarkan dulu baik-baik ya. Dengarkan. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya. Jadi murid-murid ini meminta tanda. Meminta tanda kepada Yesus apa yang terjadi pada kesudahan nanti. Jadi Yesus menyampaikan satu peringatan kepada muridnya. Bukan kepada Paulus ya. Bahwa nanti bukan akhir zaman. Itu bukan akhir zaman. Kesudahan dunia. Kesudahan dunia. Bukan akhir zaman. Itu bukan akhir zaman. Itu bukan akhir zaman. Muridnya bertanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda? Dulu baik-baik. Ini. Yesus dia itu keadaan yang akan berakhir dunia ini. Iya, tapi penyesatnya datang kepada murid Yesus. Sebelum dunia ini berakhir, dengarkan baik-baik. Sebelum dunia ini berakhir, jawab Yesus kepada mereka. Yesus sudah memperingatkan murid-muridnya supaya mereka waspada. Mengapa? Karena banyak orang yang akan menyesatkan. Artinya sebelum dunia ini berakhir, akan banyak para penyesat dan nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan nama Yesus Kristus. Oke. Penyesatnya datang nggak kepada muridnya yang bertanya di Bukit Zaitun? Maksudnya? Pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan waspada. Kita lanjutkan dulu. Pertanyaan saya, yang tadi saudari saya tidak jawab, apakah ada Paulus di situ hadir di Bukit Zaitun? Ya, di sini masih murid-murid Yesus, belum ada Berarti Paulus juga kandidat kan, di luar dari mereka yang akan datang memakai nama Yesus. Iya dong. Gini, saya akan sampaikan kepada saudara ya. Iya dong. Paulus kandidat juga yang datang kepada murid Yesus. Rasul Paulus. Kita lihat dulu. Jangan ke situ, enggak perlu. Saya tidak perlu bahas itu nanti. Saya ikut alur saudara. Alur saudara. Ketika murid-murid bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku?" Nah, apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus di situ? Ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama. Tanda kedatanganku. Kalau aku yang datang, tandanya ini. Tapi kalau yang palsu datang, tandanya beda. Yaitu tanda Yunus keluar dari kubur. Tanda Yunus keluar dari kubur. Tanda untuk orang jahat, anak manusia keluar dari kubur. Tanda untuk orang benar, anak manusia keluar dari tengah langit. Beda. Kristen berada di mana? Dalilnya di mana? Tunjukkan tanda manusia keluar dari kubur, tanda manusia keluar dari dan makanya dengarkan. Tanda untuk orang jahat, Matius 12, 38, 40. Apa itu? Angkatan jahat ini. Angkatan jahat ini minta tanda dan tidak. Ntar dulu saya baca dulu ayatnya. Matius
berapa? Matius berapa? 12:38 sampai 40. Angkatan Matius jahat 12. tanda. Ini dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka orang-orang jahat ini selain anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. 1. Ketika ada yang keluar dari perut bumi, itu hanya tanda untuk angkatan jahat saja, bukan untuk murid-murid Yesus. Makanya murid Yesus ketika ada pengabaran bahwa ada orang keluar dari kubur, di Lukas 24 nomor 11, murid-muridnya mengatakan, itu omong kosong, nggak mungkin. Murid orang percaya tidak. Percaya. Memang. Karena itu tanda, kan. Itu tanda untuk orang jahat, makanya mereka nggak percaya. Nah, tanda untuk orang benar adalah anak manusia akan tampil di tengah langit. Matius 24 yang tadi. Nomor 27, 28, 29 sampai 30. Makanya saya mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan sebab akan datang penyesat. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu atau Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat, tanda-tanda dahsyat dan juga kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Mengatakannya terlebih dahulu. Yesus sudah mengatakan kepada muridnya, kalau ada orang mengaku bertemu saya di padang gurun, jangan kau percaya. Nah, Yesus bicara begitu. Nah, sekarang kalau kamu mendengarkan namaku ada di sana, kamu jangan ke sana, jangan percaya. Oke, ketika Paulus datang kepada muridnya mengatakan, aku ketika menuju ke Damsyik, padang gurun Damsyik, saya bertemu dengan gurumu loh. Pesan Yesusnya kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Ya. Ayo. Dengarkan. Ya. Enggak. Pesan Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Kita lihat dulu, di sini kan berbicara tentang siksa. Yesus mengatakan apa kepada muridnya? Ayat yang Abang tadi sampaikan, dengarkan dulu Bang. Silakan. Matius 24 tadi ayat berapa yang Abang sampaikan ke saya? Matius 24 ayat berapa? Matius 24, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Anda baca tadi sampai nomor 7. Nomor 10-nya nabi-nabi palsu. Oke. Di situ, iya. Nabi-nabi palsunya datang sesaman dengan murid Yesus. Nabi palsunya datang mengajar kepada mereka. Nomor 23-nya, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, Paulus datang tuh ke mereka tuh di tahun 50-an, datang bertemu dengan murid Yesus. Muridnya Yesus, kau siapa? Aku ketemu dengan gurumu loh di padang gurun ketika ke Damsyik. Nah, kata Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Ya, dengarkan dulu. Itu perjumpaan pribadi Rasul Paulus dengan Yesus. Iya betul. Perjumpaan pribadi. Betul. Makanya. Benar. Ya, sini dulu. Ketika Paulus datang kepada Yesus, muridnya Yesus, aku bertemu dengan gurumu loh, bertemu pribadi loh di gurumu di padang gurun. Nah, nasihat Yesus guru mereka kepada mereka apa? Percaya atau jangan percaya? Ya. Dengarkan dulu ya. Jangan percaya. Yesus itu menyampaikan tentang nabi-nabi palsu kepada muridnya. Dia mengatakan kalau ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, ada orang nih ngaku rasul pula tuh bertemu Yesus katanya ketika ke Damsyik. Kenapa jadi bahasnya ke Rasul Paulus? Kan Paulus yang mengaku bertemu Yesus, Ibu. Yesus deh. Jadi gini, ya. Nah, kan Yesus berpesan. Ini perjumpaan pribadi. Enggak ada urusan dengan itu. Enggak ada urusan. Paulus itu adalah semuanya menunjuk kepada Kristus. Enggak ada urusan, kan Yesus sudah mengatakan waspadalah kepada penyesat. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa Anda membatasi Yesus ini? Kenapa Anda membatasi ajaran Yesus? Ya, murid-murid Yesus ini, dengarkan. Murid-murid Yesus ini bertanya tentang kesudahan. Tanda-tanda kesudahan itu apa? Jadi apabila ada orang datang kepadamu, mengaku bertemu dengan Mesias di gurun, di mana, di bilik, percaya atau jangan percaya? Ya, jelas. Ini ada satu peringatan buat muridnya supaya percaya atau jangan percaya? Percaya atau jangan percaya?
Muridnya Yesus menyampaikan jangan percaya. Jangan percaya. Sudah selesai. Makanya Yahudi tidak menjadi Kristen. Makanya Paulus sebagai Yahudi bukan siapa-siapa. Makanya 13 buku Paulus tidak dijadikan kitab suci di sinagoge. Jedar. Hanya di hanya di Roma, Yunani, Belanda, Indonesia yang menjadikan buku-buku Paulus. Di Yahudi enggak. Itu jawabannya. Jadi murid-murid tidak percaya. Bahasa Yahudi sampai hari ini mereka memang tidak percaya kepada Yesus. Kepada Paulus. Jadi masalah. Kepada Tidak Paulus. jadi masalah. Ya bangsa Yahudi sampai hari ini karena mereka masih menantikan Mesias. Yes. Nah, pada saat mereka nanti menantikan Mesias yang akan datang. Mesias ini adalah Mesias palsu. Nah, Membangun bait suci ketiga. itulah yang datang kepada Paulus. Itulah yang keluar dari Paulus. Kan nasihat Yesus tadi. Apabila ada orang berkata kepadamu melihat Mesias di gurun, di bilik, jangan kamu percaya. Nah, 30 tahun setelahnya, Paulus datang toh. Murid Yesus. Tapi tidak langsung begitu, dia niaya dulu. Ketepak, dia niaya dulu murid-muridnya. Habis menganiaya kemudian, lalu dia bercerita tuh. Saya ketemu dengan Mesias loh di padang gurun. Apa katamu? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Nah itu. Apa pesan Yesus kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Mau Paulus penting, kepala di bawah kaki. Kisah itu lain lagi. Makanya saya bertanya tadi, saya tanya waktu pada saat Rasul Paulus ketemu dengan Yesus di Damsik dan dia mengatakan akulah Mesias yang aku aniaya, itu Yesus sudah mati apa sudah mengalami kebangkitan? Yesus tidak mati, Yesus langsung terangkat ke langit. Yang mati itu penggantinya. Tadi kan sudah dibahas tadi. Yesus terangkat ke langit pada hari yang ke Yohanes 13 dia mengatakan sebelum hari Sabat Yesus sudah tahu kalau dia harus berpindah dari bumi ke Bapa sebelum hari Paskah. Ya betul, itu betul. Iya makanya kenapa Anda menunggu nanti setelah Paskah? Betul. Mana yang betul? Hari Paskah itu. Setelah Paskah atau sebelum Paskah? Yesus terangkat ke langit. Ayo. Yesus terangkat ke langit setelah kebangkitan pada hari yang ke-40. Sekarang baca Yohanes 13 nomor 1. Berani baca? Ya, berani baca Yohanes 13 ayat 1 apa? Silakan Anda baca. Iya, hancur sudah. Yohanes 13 ayat nomor 1. Ya, silakan. Ya, sementara itu di sini judul perikopnya adalah Yesus membasuh kaki muridnya. Silakan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, silakan Yang pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, Yesus sudah tahu bahwa dia akan mengalami sebelum hari Paskah. Sebelum hari Paskah. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba. Kalau dia harus berangkat ke Bapa, betul? Iya, betul. Menunggu 40 hari atau tidak? Atau saatnya sekarang? Ini sebelum penyaliban Yesus. Iya, berarti sebelum penyaliban Yesus ada namanya perayaan Paskah. Iya, ngerti saya. Di situ narasinya sebelum Paskah saatnya Yesus terangkat ke Bapa. Ini sudah menjelang untuk penyaliban Yesus. Makanya Dia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati. Yesus sudah tahu kan? Yesus bahwa hari penyalibannya itu akan tiba. Kok penyaliban? Kenapa jadi penyaliban?
Ini terjadi. Ya. Jelas dalilnya. Ya. Sementara itu sebelum hari Paskah, Yesus sudah tahu bahwa sudah tiba saatnya untuk beralih dari dunia ke Bapa, bukan dari dunia ke dunia orang mati. Sekarang, bagaimana Yesus beralih dari dunia kepada Bapa? Oke, baca Lukas 22 yang tadi, nomor 4344. Yesus berkata kepada Bapa, berdoa dia, Bapa, sekiranya mungkin biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Apa fungsinya malaikat ini datang? Baca Matius atau Lukas 4, nomor 6, nomor 7. Di situ sangat jelas nomor 13-nya, nomor 8, 9 dan seterusnya. Apa kata iblis? Yesus, jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau, Elohim akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tertulis di mana? Mazmur 91. Yesus diselamatkan, diangkat ke langit setelah malaikat datang ke bumi membantunya. Ini ayat itu yang kamu sampaikan bagaimana itu Yesus itu sedang dicobai dengan iblis dibawa ke padang ke tempat yang ada tertulis tentang Yesus. Ya mana Lukas berapa tadi yang kamu bilang akan menatang? Matius 4 atau Lukas 4, silakan Anda baca. Di situ Lukas sangat jelas. Lukas 4 ayat keberapa? Baca nomor 6, 7, 8 dan seterusnya. Anda baca di situ. Di situ sangat jelas. Ya, silakan. Kita lihat. Di situ judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Iya, silakan. Jadi cerita ini pencobaan Yesus di padang gurun. Yang pertama saya akan baca ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Ya, selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu ia lapar, di ayat yang ketiga lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Lalu di ayat yang keempat, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Lalu di ayat yang kelima, kemudian ia ini adalah iblis ya. Kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Di ayat yang ke-6 kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa yang ku kehendaki. Ini perkataan iblis kepada Yesus. Jadi iblis ini menuntut supaya dia disembah oleh Yesus. Iblis ini tahu kalau Yesus itu adalah anak manusia. Ya. Lalu dengarkan ya. Lalu di ayat yang ke-7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, kata iblis ini ya. Jadi jikalau engkau menyembah aku seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Lalu di ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Yesus itu menjawab setiap pertanyaan iblis dengan firman-Nya. Seperti itu. Jadi alur dari cerita ini yang saudara sampaikan, ini adalah pencobaan Yesus di padang gurun waktu Yesus sedang mengalami puasa selama 40 hari. Ya, lalu di ayat yang ke-9, kemudian ia itu menunjuk kepada iblis, membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, iblis ini berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Lalu di ayat yang ke-10, sebab ada tertulis mengenai engkau Yesus akan memerintah malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Ya, lalu di ayat yang ke-11, dan mereka akan menaikkan engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Lalu di ayat yang ke-12 Yesus menjawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Lalu di ayat yang ke-13 sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu dan mundur daripadanya dan menunggu Waktu yang baik. Nah, sekarang ada tertulis. Ada tertulis tentang Yesus bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang Yesus agar kakinya tidak terantuk kepada batu, kan? Nah, ternyata tertulis di mana? Ya, di sini tertulis di ayat yang ke-11 dan akan menatang Iblis itu sedang mengutip perkataan Tuhan tentang Yesus di mana? Waktu pada saat Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Ini kan cerita tentang pencobaan di padang gurun. Ketika Jadi Iblis Yesus mengatakan ada tertulis di mana itu? Yang dikutipnya itu tertulis di mana? Ada tertulis tentang engkau bahwa Dia Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu tertulis di mana? Harus cari itu karena itu adalah rencana Tuhan untuk Yesus. Karena begini, Sumaya. Karena kok jadi karena? Tidak, ada tertulis rencana. Ada tertulis rencana. Ada tertulis rencana Tuhan untuk Yesus. Ya, Tuhan untuk Yesus, rencana Tuhan untuk Yesus. Tuhan menyediakan Yesus bagi dunia ini, Bapa di surga, ya Sang Pencipta, mengutus firman-Nya untuk menyediakan ya dosa untuk penebus bagi saya dan kamu semua. Di mana Tuhan merencanakan itu? Di mana dalilnya? Yang Kejadian 3 ayat 15 itu adalah rencana dari Allah. Mana? Itu rencana dari awal. Mana rencananya? Mana rencananya? Anda memfitnah Tuhan dengan mengatakan Tuhan ingin menyelamatkan manusia dengan mengutus anaknya untuk menebus dosa. Di mana itu tertulis di kitabnya orang Yahudi di mana? Yang kamu pahami Bible itu seperti apa? Kok jadi tanya saya? Nah, saya tanya. Yang saya pahami orang Kristen musuh besarnya adalah Bibelnya sendiri. Itu yang saya paham. Itu pemahaman kamu. Saya respon. Mana tunjukkan? Tolong tunjukkan kepada saya dalilnya. Tuhannya Yahudi ingin menyelamatkan dunia dengan mengorbankan orang benar sebagai tumbal. Mana dalilnya? Siapa itu orang benar? Saya tanya kamu, siapa itu Yesus orang benar? Yesus orang benar. Yesus orang benar. Yes. Mana Siapa? Sekarang mana dalilnya Tuhan menginginkan orang benar menjadi tumbal untuk dosa-dosa orang pendosa? Mana dalilnya? Di dalam Mazmur 8 ayat 2 sampai 7. Coba Anda baca. Coba Anda bacakan ke saya. Coba Anda bacakan. Sekarang kita lihat ya. Sebentar. Tunggu. Saya cari ayatnya. Ingat ya tadi ada tertulis tentang engkau. Ada tertulis tentang engkau. Dia Tuhan akan mengiring malaikat untuk menyelamatkan engkau. Dan itu tertulis di Mazmur 91. Apa katanya di sana? Tuhan berkata tentang Yesus. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang ada di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Aku akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau. Aku akan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang kuperlihatkan kepadamu. Engkau hanya menonton orang fasik, pengkhianat yang telah mengkhianatimu. Jelas itu. Jadi, gimana? Semuanya sesuai dengan kebenaran yang kamu sampaikan. Ya. Dari kebenaran yang kamu sampaikan. Berarti Yesus salah. Berarti Yesus hanya menonton. Berpikirmu. Berarti Yesus hanya menonton orang fasik yang menggantikan dirinya. Yang disalib itu. Di mana? Coba tunjukkan di mana. Di mana dalilnya Yesus menonton orang fasik yang menonton dirinya yang disalib itu di mana? Anda baca di Mazmur 91 yang saya tunjukkan tadi ketika Iblis mengatakan jikalau engkau adalah anak Elohim, ada tertulis tentang engkau. Bahwa Elohim akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya. Dengarkan baik-baik. Mazmur 91 ini adalah doa Daud. Yang tadi Anda katakan Mazmur 8 bukan doa Daud.
Doa Daud semuanya ini. Nah, tapi Yesus mengatakan apa di Lukas 24 nomor 44? Aku akan meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Jedar. Ya betul semuanya. Nah, Semuanya. masalahnya, Iya, sebenarnya masalahnya di dalam Mazmur 118, Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Ya. Yesus tidak. Ya, di mana Mazmur 118 aku tidak akan mati. Coba Nomor lihat 17-nya. mana Mazmur Nomor 17-nya. 118. Nomor 17. Ya, nomor Anda baca. 17. Iya. Nomor 17. Oke. Yes. Ya. Ya, di sini judul perikopnya adalah nyanyian puji-pujian. Yes, Ya. tentang Yesus. Nyanyian Silakan. puji-pujian, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi nyanyian Daud ini bagaimana dia memuji Tuhan. Lalu di ayat yang kedua, biarlah Israel berkata Nomor bahwasanya 17-nya. selama-lamanya kasih setianya. Nomor Biarlah 17-nya. Harun berkata bahwa kasihnya untuk selama-lamanya untuk kasih setianya. Lalu di ayat yang keempat kita baca sampai selesai. Ya, Ya Allah, lalu ya yang Karim. keempat, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu di ayat yang kelima, dan dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Di ayat yang keenam, Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut apakah yang didapat lakukan manusia terhadap aku. Lalu di ayat yang ketujuh, Tuhan di pihakku menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lalu di ayat yang ke-8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lalu di ayat yang ke-9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada orang bangsawan. Lalu di ayat yang ke-10, segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Di ayat yang ke-11, mereka mengelilingi aku, ya, mengelilingi aku. Dan, ya, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Di ayat yang ke-12, mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Lalu di ayat yang ke-13, aku ditolak dengan hebat sampai jauh. Tetapi Tuhan menolong aku. Di ayat yang ke-14, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Di ayat yang ke-15, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Di ayat yang ke-16, tangan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan. Di ayat yang ke-17, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan hidup menceritakan perbuatan Tuhan. Lalu di ayat yang ke-18, Tuhan telah menghajar aku dan keras. Ya. Ya. Oke. Ada peringatan, bos. Ya. Nomor 22. Ya. Lalu di ayat yang kedua, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa itu? Nah, Itu siapa? batu yang Itu dibuang dengan tukang bangunan itu adalah menunjuk kepada doa Daud. Daud ini Itu doa siapa? Daud. Siapa itu yang dimaksud batu penjuru itu siapa? Batu penjuru itu adalah Yesus sendiri. Yesus. Berarti yang tidak mati siapa? Yang tidak mati tadi siapa? Yang tidak mati tadi siapa? Yesus tidak mati. Yes, Yesus tidak berarti bukan dia yang disalib. Oh, thank you. mati. Thank you. Yesus tidak mati. Baik. Yesus tidak mati. Mati kematian. Yesus Terus mati yang di hari digantung? yang ketiga dia bangkit dan dia tetap hidup selama Yang digantung mati atau tidak? Yang digantung mati atau tidak? kemanusiaan Yesus yang mati. Kemanusiaan Yesus yang mati. Oke, terima Ya. kasih. Kemanusiaan Yesus yang mati. Terima kasih. Yang dibahas di Mazmur 118 ini kemanusiaan atau ketuhanan? Di sini judul perikopnya adalah nyanyian puji-pujian. Bagaimana Iya, Daud itu berbicara Daud tentang dikejar-kejar ketuhanan. musuh. Itu berbicara kemanusiaan atau tentang ketuhanan? Ya. Kemanusiaan atau ketuhanan? Di sini Daud memuji kemuliaan Tuhan. Iya, berbicara tentang Daud ketuhanan atau berbicara perlindungan tentang dari Tuhan kemuliaan? dari dikejar-kejar. Yesus mengatakan di situ, aku tidak akan mati. Ya.
Itu bicara tentang kemanusiaan. Dan Anda sudah mengakui itu untuk Yesus. Maka benarlah perkataan Yesus bahwa aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Aku tidak mati. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Terima kasih Anda telah jujur. Berarti Yesus kami tidak disalibkan. Terima kasih ya Allah ya Rabb. Ternyata yang disalibkan penggantinya yang mati dengan jalan kutuk. Demikian saudariku, sebab kamu tidak mengetahui kitab suci. ketika kemudian Anda sudah mengakui bahwa aku tidak akan mati, dan itu adalah Yesus, dengan kata lain Anda sudah mengakui bahwa yang bangkit dari kubur adalah tidak akan mengalami iblis. kematian karena Tuhanlah yang Thank you, terima kasih banyak. Saya kira sudah cukup, saudari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Nanti kita lanjut lagi ketika Boleh, Anda nanti sudah kita siap lanjut. lagi. Boleh, Oke, nanti tema-tema kita berikutnya. beritakan. Siap. Oke, Makasih ya, terima kasih. saudari ya. Terima kasih semuanya Thank you. ya. Terima kasih. Selamat Thank you. Makasih, Ya, makasih. Silakan. Luar biasa, masya Allah, Ya. teman-teman sekalian. Ya, teman. Oke. Ya, silakan turun. Silakan. Wah, Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Masya Allah, teman-teman sekalian, kita sudah menyaksikan betapa seorang murtadin telah mempermalukan dirinya sendiri dengan berbagai macam trik yang digunakan untuk menipu. Allah menunjukkan kebenaran itu. Allah menunjukkan kebenaran yang ada melalui Al-Quranul Karim. Ketika Allah mengatakan, Inni mutawaffik, wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru. Sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu di sisiku, dan membersihkanmu dari orang-orang kafir. Sederhana bukan waras itu? Sederhana. Tidak apa pakai dalil. Apa yang diterangkan kemudian, barakallahu fiik, subhanallah. Apa yang diterangkan Al-Quran tidak mungkin keliru. Yang dituangkan Al-Quran tidak mungkin keliru. Kenapa? Karena itu firman Allah. Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tidak dibunuh, tidak bangkit dari kubur. Mereka mengakuinya sendiri. Makanya Allah mengatakan, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tetapi Allah membalas makar mereka. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Jedar. Terima kasih ya Rabb. Terima kasih Allah. Kamu memperlihatkan kemenangan malam ini ketika ada seorang murtadin yang selalu mengatasnamakan Makassar. Allahu Akbar. Kita permalukan beliau. Ya, Allah yang mempermalukan, bukan kita. Karena Allah mengatakan bahwa orang-orang yang mengatakan Nabi Isa dibunuh disalibkan, akan aku permalukan mereka. Dipermalukan mereka. Al-Quran surah Ali Imran ayat 33, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan itu kepada kita semuanya. Bagaimana Allah mengatakan, aku akan mempermalukan mereka di hadapan manusia. Aku akan permalukan dia dengan pemahaman mereka terhadap penyaliban itu. Aku kemudian kata Allah, aku siksa mereka, bagi mereka di dunia di akhirat. Itu adalah hal yang memalukan. Itu adalah hal yang menjadi kehinaan bagi mereka. Zalika lahum hisyum fid dunya. Zalika lahum hisyum fid dunya. Demikian itulah penyaliban ini adalah kehinaan bagi mereka di dunia dan azab bagi mereka fil akhirati azabun azim. Di akhirat penyaliban itu adalah azab yang pedih. Penyaliban itu kata Allah adalah kehinaan bagi mereka di dunia dan azab bagi mereka di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, saya rasa itu pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita pada malam hari ini. Silakan kalau ada lagi yang, oh ini ada yang mau PK, tapi maaf, saya ingin mengajak teman-teman non-Muslim untuk masih berdiskusi di sini. Dinda Pandi dulu naik. Dinda Pandi silakan. Pak Ditya luar biasa. Assalamualaikum Gurunda.
Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu wabarakatuh. Akbar, takbir kawan-kawan muslim. Allahu Akbar. Aku puas. Luas Alhamdulillah. dong. Masya Allah. Doanya luar biasa. Gimana Jilid Dinda? kedua, Gurunda, jilid kedua masih. Tadi sebenarnya tema itu sudah masuk ke nabi palsu sih. Siapa nabi palsu? Tapi